Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hum asnafun faminhum. Dan mereka, yakni para wadda'un, itu asnaf, bermacam-macam, dan tendensi dan tujuan mereka dalam memalsukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah terdahulu ya ikhwan kita jelaskan perbedaan antara kadzdzab dengan wadda'. Abu Muhammad, al-farqu bainal kadzdzab wal wadda'. Kibali nafsihi nah nasabahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminhum, maka di antara al-wadda'un awwalan, yang pertama az-zanadiqah alladzina yuriduna ifsada aqidatul muslimin, kaum zindiq, kafir mutasattir bil Islam. Ya, mereka adalah orang-orang yang kafir namun berpura-pura masuk ke dalam Islam dengan tujuan untuk menghancurkan Islam wal muslimin. Maka di antara mereka ada yang bertujuan masuk ke dalam Islam untuk merusak sumber at-tasyri', yang menjadi sumber hukum, sehingga kaum muslimin menjadi lagu dengan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun memalsukan sekian banyak hadis untuk mencampur adukan antara hak dan batil. Mereka adalah orang-orang yang menghendaki untuk merusak aqidatul muslimin wa tashwihil Islam, dan untuk mengaburkan Islam, wa taghyiri ahkamihi, dan untuk merubah hukum-hukumnya, sehingga kaum muslim menjadi ragu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mithlu Muhammad ibn Sa'id al-Maslub, seperti Muhammad bin Sa'id al-Maslub, digelari al-Maslub karena dia mati dalam keadaan disalib. Alladhi qatalahu Abu Ja'far al-Mansur, yang dibunuh oleh Abu Ja'far al-Mansur. Wada'a hadithan an Anas marfu'an, dia telah mendustakan hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. La nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Sampai kepada lafaz la nabiyya ba'di sahih. Namun tambahan illa ayyasha Allah, tambahan yang maghdhub, tambahan dusta. Yang dia inginkan dari tambahan ini adalah untuk mengklaim dirinya adalah seorang nabi, bahwa itu dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan hadis ini dipakai oleh orang yang menyatakan bahwa di sana masih ada kesempatan untuk menjadi nabi, bahwa nabi adalah sesuatu yang sifatnya iktisabi, bisa diperoleh dengan usaha, dengan kesungguhan. Maka sebagaimana seorang bisa menjadi orang yang saleh, bisa menjadi orang siddiq, menjadi orang yang mati syahid dengan upaya, dengan usaha dan kesungguhan, maka demikian pula nabi.
Nabi adalah gelar yang bisa diperoleh dengan usaha. Dan ini adalah kalam batil. Demikian pula orang-orang setelah mereka. Di antaranya Ibn Arabi. Demikian pula Al-Ahmadiyah, Al-Qadianiyah. Dan yang lainnya dari Mudda'un Nubuwah. Orang-orang yang mengklaim adanya Nabi setelah Rasulullah SAW. Mereka beristidlal dengan hadis ini dalam keadaan hadis ini adalah hadis yang palsu. Wa mithlu Abdul Karim bin Abil Auja' alladhi qatalahu ahadul umara al-Abbasiyyin fil Basrah. Abdul Karim bin Abil Auja' kadzdzab wadda'. Wa qala hina qadima lil qatl, dan dia berkata ketika dia didatangkan untuk dieksekusi, akan dihukum mati. Maka sebelum dia dihukum mati, dia sempat mengatakan, laqad wada'tu fiikum 4,000 haditsin uharrimu fiha al-halala wa uhallilu fiha al-haram. Sungguh aku telah memalsukan untuk kalian 4,000 hadis. Aku haramkan yang halal dan aku halalkan yang haram. Baik. Jika demikian keadaannya, sungguh sangat banyak sekali ya kawan. Hadis-hadis palsu yang menyebar. Bahkan beliau mengatakan wa qad qila, bahkan ada yang mengatakan inna zanadiqata wada'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 14,000 hadits. Kaum zindiq mereka telah malsukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 14,000 hadis. Subhanallah. Demikian banyaknya hadis-hadis itu. Apa-apa yang mereka inginkan untuk mereka jadikan sebagai hadis, mereka sandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khauf min Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kemudian hadis-hadis yang sekian banyak ini akhwan, kalau ada di antara kaum muslim yang mengatakan kalau begitu saya tidak perlu lagi mengamalkan hadis, saya tidak perlu lagi beristidlal dengan hadis. Kenapa? Karena hadis banyak sekali yang dipalsukan. Bahkan Dr. Quraish Shihab mengatakan bahwa ada kurang lebih 36,000 hadis, yang mana hadis ini adalah hadis-hadis yang palsu yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tidak ingin lagi untuk beristidlal dengan hadis. Yakfina bil Quran, mencukupkan diri dengan Al-Quranul Karim. Nah, maka perkataan ini ya kawan, perkataan yang batil min wujuhin katsira, dari sisi yang banyak sekali. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa memeliharanya dari berbagai perubahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'anul Karim. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr. Ini kenapa ini enggak? Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Kamilah yang memeliharanya. Maka yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Karim, dan yang menjelaskan Al-Qur'an. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memelihara al-aslu
dan tidak memelihara bayanul asli. Tidak memelihara yang menjelaskan asal tersebut. Dalam hal ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwasanya para ulama mereka telah mengerahkan juhud, kesungguhan mereka di dalam memelihara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bermunculannya para kadzabun wadda'un yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan munculnya mereka pada saat beliau masih hidup, maka para ulama al-jahabidah mereka telah mengantisipasi itu. Sehingga tatkala muncul para pendusta hadis, maka mereka pun bangkit untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk membedakan mana hadis yang sahih dan mana yang tidak sahih. Oleh karena itu ketika kaum muslimin mengeluhkan hal tersebut kepada Abdullah bin Mubarak dengan tersebarnya sekian banyak hadis-hadis yang palsu, maka beliau mengatakan ta'ishulah al-jahabidah. Itu akan dihadapi oleh para cendekia hadis yang mereka menghabiskan umur mereka, masa hidup mereka untuk senantiasa menuntut ilmu hadis dan memilahnya dari kotoran-kotoran hadis-hadis yang palsu yang berusaha dimasukkan oleh mereka kaum zanadiqah dan menisbahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula alhamdulillah poin yang ketiga sampai sekarang qawaidul mustalah telah ditetapkan dan membedakan hadis-hadis yang palsu dan yang sahih sangat transparan dan sangat nampak sekali. Tinggal kita hadapkan kepada kaidah mustalahil hadis, maka di situ kita akan mendapatkan jawabannya. Dan tentunya ini kembali kepada ahlul ilm, para ulama yang mereka diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilah dan membedakan antara hadis-hadis tersebut. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menolak dan tidak beramal dengan hadis. Bahkan meninggalkan untuk beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan apapun, maka pada hakikatnya dia telah meninggalkan Al-Qur'an yang telah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Naam, sehingga kalau mereka mengatakan bahwa di sana banyak hadis palsu, naam, di sana juga banyak hadis yang sahih. Dan telah terpisahkan alhamdulillah kitab-kitab sahih seperti Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, sekian banyak hadis-hadis yang kita bisa jadikan sebagai hujjah. Demikian pula dalam kutub sunan wal masanid wal ma'ajim dan kitab-kitab yang lainnya. Di sana kita mendapatkan hadis-hadis yang sahih, yang benar penisbahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsaniyan, yang kedua dari mereka-mereka yang mendustakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, al-mutazallifuna ila al-khulafa wal umara. Para penjilat yang ingin mendapatkan sebagian dari dunia, maka mereka pun menjilat di hadapan para pemimpin, para khalifah, para amir, yang dengan beraninya dan lancangnya dia menisbahkan satu perkataan pada Rasulullah alaihi wasallam untuk mendapatkan sesuatu dari khalifah. Mithlu Ghiyath bin Ibrahim dakhala 'ala al-Mahdi, seperti Ghiyath bin Ibrahim. Suatu ketika dia masuk kepada Khalifah Al-Mahdi.
wa huwa yal'abu bil hamam, dalam keadaan Al-Mahdi bermain burung merpati. Nah, ketika dia sedang bermain burung merpati tersebut, faqila lahu, lalu kemudian ada yang mengatakan kepada Ghiyath, hadits Amirul Mukminin, beritakan hadis kepada Amirul Mukminin, pada Khalifah Al-Mahdi. Ya, sambil Al-Mahdi bermain burung merpati. Ya, saya kira antum sendiri tahu ya kepandaian dari burung merpati tersebut dan kejinakannya, di mana antara satu burung merpati dengan yang lainnya bisa diperlombakan, ya kan? Bagaimana itu ya kawan? Model perlombaannya dilepas untuk kembali. Iya, yang paling cepat kembali itu yang menang. Hah? Dipancing dengan betinanya, terus dilepaskan. Lepaskan jarak berapa jauhnya? Kesepakatan harus sampai di sini misalnya. Oke. Tsumma ta'rifun. Hah? Jarak seberapa berangkat ke sananya. Nah, untuk menentukan dia berangkat ke sananya sampai 50 meter. Oke. Jangan-jangan merpati cuma sampai di situ misalnya. Dianggap gagal. Oh, untuk dibawa dulu ke tempat yang jauh. Nah, mesti dia akan ke betinanya, nggak mungkin ke pasangan yang lain. Nggak mungkin dia berbuat serong. Siapa yang paling pertama datang? Masya Allah, ente pernah ikut? Sering, ya. Khairan insyaallah. Baik. Nah, khalifah ini sedang bermain merpati. Lalu ada yang mengatakan pada Ghiyath, hadits Amirul Mukminin, beritakan hadis pada Amirul Mukminin, yakni untuk menyenangkan dia gitu. Subhanallah. Ya. Coba lihat hiburannya para khulafa dahulu ya kawan. Hadis. Dengarkan hadis, riwayat. Nah, kalau sekarang Allah musta'an. Band, konser. Ya. Nah, sampai para khalifah dahulu cemburu kalau melihat mereka berada di masjid sambil memberitakan hadis. Haddatsana fulan qala haddatsana fulan, cemburu mereka. Mereka ingin merasakan seperti itu, duduk di majlisul ilm, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanallah. Berbeda dengan keadaan sekarang. Hadis Amirul Mukminin. Fasaqa sanadan wada'a bihi hadithan 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Maka Ghiyath bin Ibrahim pun menyebutkan sanad yang dia palsukan sebagai hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, la sabqa illa fi khuffin aw naslin aw hafirin aw jana'ah. Nah, tidak ada perlombaan yang bermanfaat yang dianjurkan kecuali khuf. Apa itu? Perlombaan? Apa khuf ya, kawan? Lari. Au naslin. Panah. Au hafirin, berkuda. Au janah, ini yang tambahan. Atau burung.
sayap, ya, maksudnya burung. Tidak ada perlombaan yang bermanfaat kecuali lari, kuda, memanah, lalu ditambah oleh dia, atau burung. Nah, maksudnya untuk menyenangkan Amir Al-Mahdi dalam hal ini, agar ketika dia mendengarkan itu, wah, ternyata amalannya sunnah, ya, ternyata amalannya dianjurkan oleh Nabi SAW. Nah, maka dia akan mendapatkan, ya, kalau dahulu mereka dibeli apa namanya kan, sekantong gitu loh. Jadi kalau di sana nggak main kertas ini, enggak, sekantong, emas, dinar atau dirham. Nah, faqala al-Mahdi, maka berkata al-Mahdi. Jadi al-Mahdi tahu bahwa ini dipalsukan riwayat ini. Nah, bahwa Ghiyath bin Ibrahim ini terbiasa masukkan hadis. Dan khalifah mengetahui. Akhirnya beliau mengatakan, ana hamaltuhu ala dzalik. Aku yang menyebabkan dia melakukan hal itu. Karena amalannya Al-Mahdi, sehingga dia dengan lancangnya mendustakan hadis dan menisbahkannya kepada Rasulullah SAW. Tsumma tarakal hamam, akhirnya karena dia merasa bahwa dialah yang menjadi penyebab Ghiyath bin Ibrahim mendustakan hadis, maka beliau tinggalkan hamam itu, burung merpati yang dia jadikan sebagai permainan tadi. Wa amara bidzabhiha, lalu beliau pun memerintahkan untuk menyembelihnya. Potong aja. Ya, selesai. Sudah tidak ada main burung lagi. Nah, sampai ada yang mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Al-Mahdi ini. Ma dzambul hamam? Apa dosanya merpati? Kenapa sampai burung merpati yang dipenggal bukan Ghiyath bin Ibrahimnya yang mendustakan hadis pada Rasulullah SAW? Apa dosanya? Nah, ya, tapi yang zahir nampak bahwa Al-Mahdi rahimahullah ta'ala tidak ingin menjadi penyebab lagi, ya, sehingga didustakannya hadis lalu dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau memutus wasilah, memutus sarana untuk ke sana. Karena al-hamam menjadi penyebabnya, maka dia pun berhenti untuk bermain dengan burung merpati tersebut dan memerintahkan untuk menyembelihnya. Walhasil, yang menjadi syahid di sini adalah adanya sebagian mereka yang dengan lancangnya mendustakan hadis untuk meredakan para khulafa, namun mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tsalitsan, yang ketiga, al-mutazallifuna ila al-'ammah bi dzikril gharaib targhiban aw tarhiba aw iltimasan limalin aw jahin. Para penjilat terhadap manusia dengan menyebutkan gharaib. Nah, menyebutkan kisah-kisah yang aneh-aneh yang membuat bulu kuduk merinding, yang membuat orang tercengang, ya. Sebab kalau yang diceritakan itu menyenangkan atau membuat orang itu tertarik, maka akan menghasilkan fulus yang lebih banyak, kan begitu. Coba saja kalau ada seorang pengamen, cara dia mengamen lebih baik daripada yang lain, ya orang akan senang, ya kan, beri fulus. Nah, maka demikian pula mereka dahulu, kalau seorang itu membacakan hadis yang hadis ini belum pernah didengarkan oleh telinga mereka, nah, baru mereka mendengarkan pada saat itu, maka mereka senang. Tapi kalau misalnya hadis-hadis yang sudah sering mereka dengarkan, bunyal islamu ala khams, wah, sudah yang dulu-dulu ini. Nah, sehingga mereka tidak punya keinginan yang kuat untuk memberikan fulus yang banyak. Tapi kalau seorang membacakan suatu kisah, ya, atau suatu hadis dinisbahkan pada Rasulullah SAW dan itu sangat bermanfaat bagi mereka, maka mereka sangat senang untuk memberikan fulus. Nah, ini ikhwani fiddin azakumullah,
yang menyebabkan sebagian mereka para juhala, sufala, orang-orang yang bodoh, al-asafil, al-bulada, mereka dengan lancangnya mendustakan sekian banyak hadis untuk mendapatkan dunia. Targhiban, apakah untuk mentarghib mereka, mendorong untuk melakukan suatu amalan, atau tarhiban, menakut-nakuti mereka, ataukah iltimasan limalin au jahin, ataukah untuk mencari harta ataukah jabatan. Misalnya al-qussas alladzina yatakallamuna fil masajid wal mujtama'at bima yuthiru dahsyata min gharaib. Seperti tukang-tukang cerita. Yaitu mereka adalah orang-orang yang berbicara di masjid-masjid dan tempat-tempat perkumpulan dengan berita yang yuthiru dahsyah. Yang membuat orang tercengang. Ya, yang membuat orang membikin bulu kuduknya merinding. Kenapa min gharaib? Karena berita yang dia sebutkan berita yang aneh. Antum kalau membaca kitab seperti Tanbihul Ghafilin, wah itu subhanallah, mengerikan, ya. Betul-betul seperti yang disebutkan, bikin orang tercengang, bikin bulu kuduk merinding. Baca riwayat yang sedemikian panjangnya, disebutkan tentang siksaan neraka, disebutkan tentang keutamaan orang yang beramal berlipat-lipat ganda. Tapi sayang tidak ada sanadnya. Tidak ada sanad sama sekali. Hadis maudhu'ah. Hadis-hadis yang la asla laha disebutkan dalam kitab tersebut. Dulu ana sering mendengar itu. Ya. Dari mereka tablighiyun. Kalau mereka bayan, ya, selain mereka membaca kitab Fadailul Amal atau Riyadhus Shalihin, kadang-kadang mereka membaca kitab ini Tanbihul Ghafilin waktu itu. Itu subhanallah, kalau orang awam mendengarkan itu, ya, mereka akan tercengang-cengang. Wah, seperti ini ya. Ya. Menimbulkan rasa takut. Kenapa? Karena kisahnya gharaib. Oleh karena itu para ulama memperingatkan kita dari hadis-hadis yang gharaib ini, hadis-hadis yang aneh. Iyyakum wal gharaib. Hati-hati kalian dengan hadis-hadis yang gharib yang diriwayatkan oleh satu orang yang tidak diriwayatkan oleh yang lainnya. Dari mana dia mendapatkan riwayat itu? Apalagi kalau seorang tersebut tidak mampu memikul hadis itu apabila dia bersendirian dalam meriwayatkan. Para ulama juga memperingatkan dari qussas, bahwa al-qas orang yang pandai cerita, ya, bukan alim. Bukan dari wasailud da'wah, seseorang berdakwah dengan cerita. Baru saja dia naik ke atas mimbar. Pada hari Senin, tanggal ini, ada kejadian ini. Amerika demikian, Israel, dan seterusnya. Bercerita tentang dunia, fiqhul waqi'. Di ceramah-ceramah agama, muhadarat. Ya, apa yang beri manfaat bagi kaum muslimin. Ya, lalu dianggap yang seperti ini sebagai seorang yang faqih. Kalau seperti itu keadaannya, maka wartawan ulama. Ya kan? Wartawan adalah para ulama jika demikian keadaannya. Setiap orang mengerti waqi' dikatakan faqihul waqi'. Mereka adalah fuqahaul waqi'. Ya, dan orang yang mengerti waqi' lebih alim, lebih pintar daripada yang tidak mengerti waqi'. Idzan, kalau begitu, natijahnya bahwa wartawan as-suhufiyun a'lamu minal ulama. Kan begitu. Karena mereka menuduh bahwa Syekh bin Baz la ya'riful waqi', Syekh Al-Albani la yafhamul waqi', Syekh bin Utsaimin la yafqahul waqi'.
Nah, siapa yang mengetahui waqi'? Salman al-Auda, Safar al-Hawali, na'am, Salih al-Munajjid, Aid al-Qarni, wa amthaluhum min alladhina yaslukuna maslak al-khawarij. Allah al-musta'an. Nuqila 'anil Imam Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in annahuma shallaya fi Masjid ar-Rasafah. Ini saya kira sudah sering kita dengarkan ya. Telah dinukilkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in bahwa suatu ketika beliau salat atau keduanya salat di Masjid Ar-Rasafah. Faqama qasun yaqus. Setelah selesai salat, maka berdirilah seorang tukang cerita. Lalu dia pun mulai bercerita. Faqala haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Dia mengatakan telah memberitakan pada kami Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Padahal keduanya hadir di masjid itu. Wah, beraninya dia. Ya. Pokoknya coba cari orang yang jauh-jauh gitu loh. Ya, orang yang tinggal di negeri yang lain kah? Ya, tinggal di negeri itu. Naam. Dan ternyata keduanya hadir di masjid ini. Nah. Namun yang namanya kadzab, ya ada saja jawabannya, iya kan? Bisa saja dia menjawab untuk mengambil jalan keluar. Walaupun dia harus berdusta. Maka dia pun menyandarkan riwayat tersebut kepada Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Thumma saqa sanadan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Lalu dia menyebutkan sanadnya bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah, khalaqallahu min kulli kalimatin tayra, minqaruhu min zahab, wa rishuhu min mirjan." Atau min marjan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah menciptakan dari setiap kalimat yang dia ucapkan itu seekor burung. Jadi kalimat la ilaha illallah itu berubah jadi seekor burung yang mingkarnya min zahab. Apa itu ya kan namanya? Paruh. Itu dari emas. Wih, burungnya indah betul ini. Ya. Bulunya dari marjan, mutiara. Dan seterusnya dia bercerita dengan kisah yang panjang sekali. Subhanallah. Ya, orang mendengarkan ini, orang awam tertarik betul. Oleh karena itu para ulama melihat salah satu tanda-tanda hadis yang palsu, yaitu apabila riwayat yang disebutkan terlalu berlebihan. Terkadang suatu amalan yang kecil disebutkan pahala yang sangat besar sekali yang sudah keluar dari porsinya. Disebutkan dosa yang kecil, namun balasannya, hukumannya di dunia dan akhirat itu sangat keras sekali. Nah, falamma faragha min qisasihi wa akhadha al-atayat. Ketika dia telah selesai dari kisahnya, dia pun mengambil pemberian dari kaum muslimin yang sedang sholat di masjid tersebut. Asyara ilaihi Yahya biyadihi. Maka Yahya mengisyaratkan dengan tangannya. Suruh kemari. Nah, dipanggil gitu loh. Ya. Apa pikirannya orang ini? Wah, ini dapat yang lebih besar ini. Jangan-jangan orang yang lebih kaya dari yang lain. Fa'aqbala mutawahiman linawan. Ya. Maka dia pun mendatangi Yahya bin Ma'in dengan berharap untuk mendapatkan pemberian dari Yahya bin Ma'in. Karena dipanggil khusus ini. Ya. Naam. Faqala lahu Yahya, man haddatsaka bihadzal hadits? Yahya bin Ma'in mengatakan padanya, siapa yang beritakan padamu hadis ini? Qala Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Wah, dengan PD-nya. Ya. Yang memberitakan padaku Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Ada apa? Nah.
Ya, kayak yang kemarin tuh. Apa? Ada apa? Anda punya keras, saya punya keris. Nah. Faqala ana Yahya bin Ma'in wa hadha Ahmad bin Hanbal. Ini Yahya bin Ma'in. Ya. Dan ini Ahmad bin Hanbal. Ma sami'na bihadza qattu fi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah mendengarkan sama sekali ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-Qas, berkatalah si tukang cerita ini, lam azal asma' anna Yahya bin Ma'in ahmaq ma tahaqqaqtu hadza illa hadhihi sa'ah. Memang saya selalu mendengar ya bahwa yang namanya Yahya bin Ma'in itu orangnya ahmak, bodoh, ya, bahlul. Ya, kata orang sekarang bahlul. Saya memang selalu mendengarkan. Namun saya belum yakin kecuali setelah sekarang ini. Ternyata memang Yahya bin Ma'in itu bahlul, ahmak. Ya, semakin dipertegas gitu loh dengan pertemuannya pada saat itu. Ka'anna laysa fiya Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal ghairuhuma. Ya, seakan-akan tidak ada yang namanya Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal selain kalian berdua. Ya. Laqad katabtu an 17 Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Saya sudah mencatat hadis dari 17 orang yang namanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. 17 orang, ya. Ada Ahmad bin Hanbal penjual bakso, ada Ahmad bin Hanbal kuli bangunan, ada Ahmad bin Hanbal. Walhasil banyak Ahmad bin Hanbal itu. Ya. Yahya bin Ma'in juga banyak. Ya. Nah. Fawadha Ahmadu kammahu ala wajhihi. Akhirnya Imam Ahmad pun meletakkan kam, ya. Kamnya di wajahnya. Ini orang ini lucu betul, pendusta ya dan pede gitu loh. Wa qala da'hu yakum, sambil Imam Ahmad biarkan dia pergi. Nah, faqama kal mustahzi bihima, maka berdirilah orang ini seperti orang yang mengejek keduanya. Subhanallah. Ya. Pedenya dia, berdusta. Dan mengatasnamakan Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Rabi'an, yang keempat, al-mutahammisuna lid-din yad'una ahaditsa fi fadail al-Islam wa ma yattasilu fihi wa fi az-zuhdi fi dunya wa nahwi dzalik. Orang-orang yang semangat dalam mengamalkan agama. Mereka mendustakan hadis-hadis tentang keutamaan Islam dan yang berhubungan dengannya. Dan tentang keutamaan zuhud di dunia. Dan yang semisalnya. Ya, jadi tujuannya baik. Sengaja dia mendustakan hadis dengan tujuan kan kebaikan. Ya. Walaupun sarananya salah. Tapi kalau sarana salah, tujuan baik, yang salah menjadi baik. Nah, sama seperti para politikus sekarang. Dari ahlul hizb. Dalam keadaan mereka sudah mengetahui itu tidak diperbolehkan. Nah, ya, masuk parlemen, tunduk dengan hukum demokrasi. Tapi tujuan mereka ya, walaupun itu salah, ya, tapi kan tujuannya baik untuk menegakkan syariat Islam. Maka yang jelek menjadi baik karena tujuannya baik. Sama seperti mereka. Ya, maka ahlul zuhud, orang-orang yang saleh tapi tidak menuntut ilmu hadis. Para ulama juga memperingatkan dari riwayat-riwayat mereka, para ubad yang menyibukkan diri beribadah dan tidak mengerti Islam dengan sisinya yang syar'i. Liqasdi iqbalin nas 'ala din, dengan tujuan untuk agar kemudian manusia mereka kembali kepada agamanya, wa zuhdihim fid dunya, dan agar mereka bersikap zuhud terhadap dunia. Misal Abi Ismah Nuh bin Abi Maryam, seperti Abu Ismah
Nuh bin Abi Maryam, qadhi Marw. Dia adalah seorang qadhi di Marwah. Nah, dia mendapatkan gelar Al-Jami'. Ya. Dia digelari Al-Jami' karena mengumpulkan sekian banyak cabang-cabang ilmu. Bukan hanya ilmu agama dia ngerti. Ilmu dunia ngerti dia. Ilmu kedokteran pintar, ilmu ini dan itu pintar. Ya, karena saking banyaknya ilmu yang dia ketahui, ya, sehingga kalau dia berbicara tentang satu cabang ilmu, seakan-akan dia ahli di situ saja, tidak ahli di yang lain. Ya. Nah, berarti ini bukan S3 tok ini, S10 ini. Ya. Di bidang yang satu dia ahli, di bidang yang lain juga ahli. Nah, ini Nuh bin Abi Maryam. Kalau dia berbicara tentang kedokteran, mengerti tentang obat-obat. Ya, seakan-akan lebih pintar dari dokter. Nah, bicara masalah agama, cabang apa? Tafsir, ngerti dia. Hadis, ngerti dia. Nah, ilmu yang lain lagi. Sehingga dikatakan dia al-jami', dia mengumpulkan sekian cabang ilmu. Nah, kata para ulama, jama'a kulla syai'in illa-sidq. Dia telah mengumpulkan segala sesuatu. Tapi satu yang dia tidak punya. Kejujuran. Kejujuran. Ya. Tapi kalau ngomong, seakan-akan dipercaya omongannya. Namun dia pendusta hadis. Wada'a haditsan fi fadaili suwaril Quran suratan surah. Dia telah mendustakan hadis tentang keutamaan-keutamaan surah-surah dalam Al-Quran. Surat demi surat. Wa qala dan berkata inni ra'aitun nasa a'radu 'anil Qur'an washtaghalu bi fiqhi Abi Hanifah wa maghazi Ibn Ishaq. Sesungguhnya aku telah melihat manusia mereka berpaling dari Al-Quran dan menyibukkan diri dengan fikihnya Abu Hanifah dan sirahnya Ibn Ishaq. Yakni fawada'a dzalik, sehingga dia pun untuk menyibukkan mereka kembali pada Al-Quran, maka dia pun mendustakan hadis dalam rangka kebaikan menurut kemauannya. Setiap surah disebutkan keutamaan. Maka hati-hati kalau kita mendapatkan penyebutan tentang keutamaan salah satu surah, sementara riwayat tersebut tidak ada sanadnya. Tidak ada riwayatnya yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamisan yang kelima, al-muta'assibuna li madhhabin aw tariqatin aw baladin aw matbu'in aw qabila. Orang-orang yang fanatik terhadap satu madhab atau satu metode tariqah ataukah satu negara atau seseorang yang diikuti atau satu kabilah, yad'una ahaditsa fi fadail ma ta'assabu lahu, maka mereka mendustakan hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan yang dia fanatik kepadanya, wastana'i alaih dan memujinya. Misal Maisarah ibnu Abdi Rabbih, seperti Maisarah ibnu Abdi Rabbih, kana kadzaban akula, pendusta besar, jagoan makan. Ya. Dalam hal makan, jagoan. Makan kambing sendirian coba. Makan kambing sendirian. Bukan anak kambing ini. Bukan cempek. Kambing yang besar itu. Yang untuk jamuan makan sekian banyak tamu, dia sendiri yang menghabiskannya. Pendusta. Kadzdzab. Ya. الذي أقر أنه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم 70 حديثا في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه, yang dia telah mengakui bahwa dia pernah mendustakan hadis dan menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Aliyun khairul bashar man aba faqad kafar.
Ali sebaik-baik manusia. Siapa yang enggan, kafir. Nah, ini dalilnya kaum Syiah. Siapa yang mengatakan Abu Bakar lebih baik daripada Ali, kafir. Maka mereka mengkafirkan Ahlus Sunnah. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha, haditsun maudhu'. Ya. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Hadis palsu. Namun dimasyhurkan oleh kaum Syiah. Nah, banyak riwayat-riwayat tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Namun ada yang sahih. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Imam Muslim, dan kitab-kitab yang lainnya. Sehingga kesimpulannya, maka tentunya kita sebagai talibul ilm tidaklah memberitakan suatu hadis kecuali apabila kita mengetahui memenuhi persyaratan untuk dikatakan sebagai hadis yang sahih, atau kita merujuk kepada ahlul ilm, pentasihan mereka ketika mereka mensahihkan satu riwayat, maka kita merujuk pada perkataan-perkataan mereka. Wallahu a'lamu bishawab. Bagi yang ilmu luas banyak sekali disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, apakah yang mengarang tentang hadis-hadis dhaifah dan maudhu'ah, demikian pula yang mengarang kitab-kitab tentang hadis-hadis yang masyhur yang ada di lisan kaum muslimin, yang mana kebanyakannya adalah hadis-hadis yang tidak ada asalnya dan dipalsukan. Dan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan kita dari hadis maudhu', dan insyaallah taala pertemuan yang berikutnya kita masuki pembahasan al-jarh wa ta'dil. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.